Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Made Widianto, NPM 19310082. Di sini saya akan melaksanakan tugas dari Laboratorium Patologi Anatomi, yaitu menjelaskan materi tentang goiter non toksik. Apa sih goiter non toksik? Goiter non toksik adalah pembesaran kelenjar tiroid difus bukan sebagai akibat proses inflasi ataupun neoplasma dan tidak ada hubungannya dengan kelainan fungsi tiroid. Epidemiologi dari goiter non toksik yaitu terjadi di daerah endemik. Goiter non toksik ditemukan lebih dari 10% populasinya, sedangkan goiter sporadik terjadi karena faktor lingkungan atau faktor genetik, tidak berpengaruh pada populasi umum. Penyebab goiter non toksik paling sering terjadi di seluruh dunia adalah defisiensi yodium. Namun dengan demikian, pasien dengan goiter non toksik sporadik umumnya penyebabnya tidak diketahui. Goiter non toksik ada beberapa etiologi. Di antaranya defisiensi yodium. Defisiensi yodium mulai timbul goiter bila mana asupan yodiumnya kurang dari 50 mg per hari. Kelebihan yodium ini sangat jarang terjadi pada goiter kecuali bila didasari autoimun. Dyshormonogenesis, biasanya penyakit ini diturunkan. Radiasi leher dan kepala dapat menyebabkan nodul jinak. Anamnesisnya yaitu kelenjar tiroid umumnya tumbuh ke depan karena lokasinya di sebelah anterior trakea. Bila kelenjar tiroid membesar, kelenjar tiroid melingkari trakea dan mendesak trakea dan esofagus. Pemeriksaan fisik dari goiter non toksik yaitu derajat besar kelenjarnya ditentukan dengan stadium. Stadium 0 tidak ada pembesaran tiroid. Stadium 1A teraba pada pemeriksaan, tidak terlihat walaupun leher ekstensi penuh. Stadium 1B goiter teraba pada pemeriksaan dan terlihat saat leher ekstensi penuh. Stadium 2 goiter terlihat saat leher dalam posisi normal. Sedangkan stadium 3 yaitu goiter cukup besar dan dapat terlihat dari jauh. Pengobatan dari goiter non toksik dapat dilakukan yaitu medikamentosa. Medikamentosa yaitu hormon tiroid baik untuk yang hipertiroid dan eutiroid. Yodium radioaktif dapat diberikan pada pasien lebih dari 12 tahun dengan tanda-tanda obstruksi. Pembedahan bila ada gangguan kosmetik atau penekanan. Dietik dengan pemberian yodium pada yang defisiensi yodium. Prognosisnya yaitu umumnya baik karena pertumbuhannya lambat, namun perlu pemantauan bila ada perdarahan atau menyebabkan obstruksi. Selanjutnya yaitu Graves disease. Graves disease adalah penyakit autoimun yang terutama menyerang kelenjar tiroid. Ini juga dapat mempengaruhi organ lain termasuk mata dan kulit. Ini adalah penyebab paling umum dari hipertiroidisme. Etiologinya yaitu penyakit ini lebih sering terjadi pada pasien dengan riwayat keluarga positif. Ini lebih sering terjadi pada kembar monozigot daripada kembar dizigot. Ini dipicu oleh faktor lingkungan seperti stres, merokok,
infeksi, pajanan yodium, dan postpartum, serta setelah terapi antiretroviral atau ART yang sangat aktif karena pemulihan kekebalan. Epidemiologi penyakit Graves adalah penyebab paling umum hipertiroidisme, yaitu 60% hingga 80% dari kasus hipertiroid. Prevalensi dari keseluruhan biasanya 1,2% dengan insidensi 20 per 100.000 hingga 50 per 100.000. Ini paling umum pada orang berusia 20 sampai 50 tahun. Penyakit Graves lebih sering terjadi pada wanita daripada pria. Patofisiologi dari Graves ini yaitu disebabkan oleh thyroid stimulating immunoglobulin atau TSI, juga dikenal sebagai thyroid stimulating antibody atau TSAB. Limfosit B terutama mensintesis imunoglobulin, merangsang tiroid dalam sel-sel tiroid, tetapi juga dapat disintesis dalam kelenjar getah bening dan sumsum tulang. Limfosit B dirangsang oleh limfosit T yang menjadi peka oleh antigen di kelenjar tiroid. Imunoglobulin perangsangan tiroid berkaitan dengan reseptor tiroid stimulating hormone atau TSH pada membran sel tiroid dan menstimulasi kerja hormon perangsang tiroid. Ini merangsang kedua sintesis hormon tiroid dan pertumbuhan kelenjar tiroid, menyebabkan hipertiroidisme dan tiromegali. Beberapa faktor lingkungan termasuk kehamilan, kelebihan yodium, infeksi, stres, emosional, merokok, dan interferon alfa memicu respon kekebalan tubuh pada gen yang rentan yang pada akhirnya menyebabkan penyakit Graves. Diagnosis penyakit Graves dimulai dengan riwayat menyeluruh dan pemeriksaan fisik. Sejarah harus mencakupi riwayat keluarga. Penyakit Graves yang pertama adalah tes awal untuk diagnosis hipertiroidisme, tes hormon perangsang tiroid atau TSH. Jika TSH ditekan seorang dengan T4 dan T3, selanjutnya tes untuk membedakan Graves dari penyebab lain hipertiroidisme. Pengukuran antibodi reseptor TSH, pemindaian sarapan yodium radioaktif dengan I123 atau I131 ultrasegram, tiroid dengan Doppler kelenjar tiroid pada penyakit Graves biasanya hipervaskular. Rasio T3 T4 lebih besar dari 2V atau rasio FT3 atau FT4 lebih besar dari 0,3 menunjukkan penyakit Graves. Makroskopisnya yaitu kelenjar membesar, uniform, berkapsul, berbatas tegas dengan jaringan sekitarnya pada potongan tampak berwarna kuning, coklat agak pucat. Mikroskopisnya yaitu tampak parenkim kelenjar tiroid diinfiltrasikan oleh sel radang monoklear secara luas, terdiri dari sel limfosit, sel plasma dengan pembentukan germinal, senter yang jelas, sel folikel tiroid atrofik atau epitel pelapis mengalami perubahan menjadi sel Hartley. Karsinoma papilar. Ini merupakan kelainan terbanyak dari keganasan tiroid. Penyakit ini
cenderung berjalan dengan lambat, padahal tata laksana awal merupakan salah satu penentu prognosis. Di sini patofisiologinya yaitu sitoplasma pada gambaran karsinoma papilar tiroid umumnya eosinofil, mitosit jarang atau tidak ditemukan pada karsinoma papilar tiroid klasik. Struktur klasik yang berkaitan dengan karsinoma papilar tiroid adalah samoma badis berupa lingkaran konsentrat, klasifikasi dengan laminasi konsentris. Terapinya yaitu sejumlah inhibitor red tyrosin kinase sedang menjalani tahap uji klinis untuk dievaluasi efektivitasnya terhadap pengobatan karsinoma papilar tiroid. Beberapa inhibitor tyrosin kinase telah diteliti secara preklinis dan klinis sebagai target terapi untuk menghambat aktivitas red kinase. Makrosnya yaitu dapat soliter atau motifokal, berbatas tegar atau berkapsul, tetapi dapat tumbuh infiltratif ke jaringan sekitar sehingga tidak terbatas tegas. Lesi dapat mengandung area fibrosis, klasifikasi atau kistik pada potongan sering tampak fokus papilar. Mikroskopisnya itu sendiri tampak bentukan papil yang bercabang-cabang dengan fibrovaskular stall atau core, dilapisi selapis atau beberapa lapisan sel epitel kuboid. Selanjutnya yaitu karsinoma folikular. Karsinoma folikular meliputi sekitar 10-20% keganasan tiroid dan biasanya ditemukan pada usia dewasa pertengahan atau di atas 40 tahun. Ada beberapa kasus tumor folikular mungkin hiperfungsi atau tiroktositosis. Angka kejadian kanker tiroid folikular mungkin hiperfungsi tiroktosikosis. Angka kejadian kanker tiroid fasikular meningkat di daerah defisiensi yodium. Diagnosis tumor ini secara sitologi sulit dibedakan dengan edema folikular. Diagnosis pasti dengan pemeriksaan frozen section pada selama operasi atau dengan pemeriksaan histopatologi untuk melihat adanya invasi ke kapsul atau pembuluh darah ke paru, tulang, hati, dan jaringan, terutama melalui pembuluh darah Etiologinya yaitu paparan sinar radiasi merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kanker tiroid tipe ini. Banyak kasus kanker tiroid pada anak-anak sebelum mendapatkan pengobatan radiasi pada kepala dan leher karena penyakit lain. Efek dari radiasi timbul setelah 5-25 tahun dan rata-rata 9-10 tahun. Stimulasi TSH jangka panjang merupakan salah satu faktor etiologi kanker tiroid. Pemberian diet tanpa garam yodium pada binatang percobaan, pemberian zat radioaktif atau subtotal berakibat stimulasi TSH meningkat, dan di dalam jangka waktu yang lama dapat terjadi karsinoma tiroid. Gejala klinisnya yaitu kanker tiroid berkembang dan tumbuh dengan lambat, kadang-kadang hingga puluhan tahun, dan sering berasal dari adenoma jinak. Gejala klinis dari kanker tiroid tipe folikular yaitu pembesaran kelenjar tiroid berupa nodul padat secara palau atau karena perluapan tumor pada jaringan atau tekanan terhadap neurus laryngeus recurrent, sakit menelan, atau disfagia karena tumor meluas ke esofagus, berat badan menurun, dan faktor patologis.
Eh, di sini diagnosisnya yaitu anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang yang baik dapat membantu menegakkan kasus kanker tiroid secara benar pada anamnesis faktor umum. Dapat menjadi salah satu penilaian yang spesifik dalam menyeracutkan kasus tumor. Menyerucutkan kasus tumor tiroid pada usia kurang dari 20 tahun. Sekitar 20 sampai 50% pasien dengan kanker tiroid menunjukkan nodul tiroid yang solid. Selain itu dapat ditanyakan riwayat radiasi pada daerah leher, riwayat kanker pada keluarga dan penyakit tiroid sebelumnya. Makroskopisnya yaitu karsinoma folikular merupakan nodul tunggal yang dapat memiliki batas yang tegas atau untuk memilih invasi yang luas. Tumor yang memiliki batas yang jelas dan sulit untuk dibedakan dari adenoma folikular secara makroskopis. Mikroskopisnya yaitu uniform, membentuk folikel kecil berisi koloid menyerupai tiroid normal. Dijumpai sarang-sarang atau lembaran sampai dengan tumor menembus kapsul dan pembuluh darah. Sekian penjelasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.